Gue take video ini sebelum gue berangkat ke TPS. Lupa ya. Sekarang tanggal 9 Desember 2020, hari di mana pemerintah memutuskan bahwa pilkada serentak tetap lanjut. Gue warga Depok dan gue berkewajiban untuk ikut memastikan bahwa 5 tahun ke depan Depok tidak dipimpin oleh orang yang gak jelas. Gue sempat sakit beberapa hari sehingga gue nggak take podcast ya. Ada peristiwa korupsi benur di situ ya, kemudian ada juga korupsi yang lebih parah yang dilakukan oleh Mensos yang mulia Juliari Peter Batubara, kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Gila, yang dikorupsi adalah dana bansos. Iya sih, cuma ngutip Rp10.000 dari setiap paket dana bansos tadi, tapi jadinya 17 miliar. Ya diduga konon seperti itu ya. Ya oke lah, azas praduga tak bersalah. Belum gua ngomong masalah itu, ternyata ada peristiwa yang lebih dahsyat, yaitu wafatnya 6 orang Laskar Front Pembela Islam yang saat itu sedang bertugas mengawal Habib Rizik Syihab. Menurut gua ini tragedi yang dahsyat, bahkan beberapa pihak menyebutnya sebagai unlawful killing atau extrajudicial killing atau bahkan brutalitas polisi yang sama sekali tidak bisa dibenarkan, dan gua sepakat dengan itu. Guys, kalau lu ikuti berita, lu akan menemukan ada perbedaan versi ya yang sangat kontras antara pihak kepolisian dengan FPI tentang kronologis atau tentang hakikat dari kejadiannya. Menurut pihak kepolisian yang terjadi adalah anggota mereka yang sedang melakukan operasi penguntitan terhadap Habib Rizik Syihab itu disergap atau dipepet oleh mobil pengawal Habib Rizik. Dan kemudian diserang dengan senjata tajam dan juga bahkan senjata api, sehingga mereka kemudian membela diri lalu melakukan tindakan yang tegas dan terukur yang berakibat tewasnya 6 orang anggota FPI tersebut. Ini versinya kepolisian. Versinya FPI kontras bertolak belakang. Menurut mereka pengawal ini, ya mobil pengawal ini memang memisahkan diri dari atau terpisah ya dari rombongan, kemudian mereka diserang oleh polisi dan kemudian wafat. Kontras banget. Nah, yang agak menggelitik gue adalah begini. Polisi mengatakan terjadi baku tembak antara kedua belah pihak. Menurut gue, kalau betul terjadi baku tembak yang berakibat tadi tewasnya 6 orang ini, polisi harus mampu menunjukkan TKP sesungguhnya di mana. Tentu berikut bukti-bukti forensik yang terkait ya. Misalnya proyektil peluru, bekas tembakan, dan seterusnya. Dan yang juga agak mengganggu gue, ya nggak tahu ya kalau gue lihat di film-film. Kalau baku tembak biasanya akan ada korban dari kedua belah pihak. Setidaknya mungkin luka-luka. Ini enggak. Tapi gue nggak mau masuk terlalu dalam di dalam polemik mengenai kejadian yang sesungguhnya. Karena gue bukan ahli forensik, gue nggak ada di tempat saat kejadian, dan gue juga nggak mau konyol ngebahas sesuatu yang gue nggak terlalu paham. Tapi menurut gue tetap apapun yang terjadi, wafatnya, tewasnya 6 orang warga negara Indonesia yang menurut gue tidak bersalah, bukan teroris, bukan koruptor, bukan bandar narkoba, bukan kriminal, adalah sebuah kejadian yang sangat tidak bisa dibenarkan dan tidak bisa didiamkan, dan tentunya meninggalkan duka mendalam buat kita semua, orang-orang yang masih punya hati nurani dan akal sehat. Karena itu guys, dalam kesempatan podcast gue, setelah agak lama gue gak bikin podcast ya, gue pengen memberikan beberapa footnotes. Yang pertama, kalau kita pikir dalam-dalam, kejadian ini merupakan rangkaian dari sejumlah kejadian sebelumnya. Ya, sejak mulai rencana kepulangan Habib Rizik Syihab ke Jakarta, ke tanah airnya setelah 3,5 tahun berada di Tanah Suci Mekah. Ya, lu bayangin ada banyak berita betapa kepulangan dia dipersulit oleh tangan-tangan yang tidak kelihatan. Kemudian ada tuduhan dia overstay walaupun kemudian sudah dibantah oleh Duta Besar Saudi untuk Indonesia. Ya, kemudian ketika dia akan pulang, Pak Mahfud mengeluarkan statement bahwa Habib Rizik bukan orang suci, pendukungnya tidak banyak. Dan ternyata kemudian dibantah oleh situasi. Ratusan ribu orang, konon kata kabarnya mencapai jutaan orang menjemput kedatangan Habib Rizik Syihab. Lu boleh suka boleh enggak, tapi kejadian ini tidak pernah ada presiden sebelumnya sepanjang sejarah Republik ini. Terus berlanjut ya,
Ada event, ada kegiatan di kediaman Habib Rizik dan juga di pesantrennya di Megamendung yang dianggap melanggar protokol kesehatan, denda sudah dijatuhkan tapi kemudian diperpanjang. Ada pemanggilan-pemanggilan terhadap beberapa tokoh. Kemudian lanjut dengan apa? Lanjut dengan show off dari Koopsus, ya, Komando Operasi Khusus dari TNI yang merupakan gabungan dari pasukan elit 3 Matra TNI di markas FPI di Petamburan. Kemudian adegan penurunan baliho yang sangat epik itu. Dan terus berlanjut dengan upaya pemanggilan Habib Rizik dan sebagainya. Bahkan jangan lupa ya, ada upaya mengkriminalisasi Rumah Sakit Umi yang saat itu tempat Habib Rizik menjalani perawatan atau pemulihan kesehatan. Dan seterusnya dan seterusnya. Kenapa gue letakkan ini di nomor 1 dari footnotes gue? Menurut gue tindakannya sangat tidak masuk akal dan lebay. Gue bertanya-tanya dan sampai ini tidak terjawab. Emangnya Habib Rizik siapa? Kenapa tindakannya harus begitu luar biasa terhadap seorang warga negara yang pulang dari negara asing kembali ke negaranya? Apakah sepanik dan separanoid itu rejim yang berkuasa terhadap kepulangan seorang manusia yang namanya Habib Rizik Syihab? Sampai dicari-cari ya masalah dengan begitu dahsyat, padahal kita masih punya begitu banyak masalah lain yang sampai hari ini tidak selesai. Ya, silakan lo catat, utang luar negeri yang begitu banyak, COVID yang tak kunjung melandai, gitu ya, korupsi, ya segala macam lah yang sampai ini tidak pernah beres. Itu notes gue yang pertama. Jadi menurut gue kasus yang kemarin tidak bisa dilepaskan dari rangkaian proses itu. Jadi kalau kita ingin menguak kasus ini, harus ada di antara kita, harus ada kemauan jujur dari kita untuk menempatkannya di dalam perspektif yang jauh lebih komprehensif. Itu notes gue yang pertama. Notes gue yang kedua. Small things. Tapi menurut gue jadi tidak small. Karena kita adalah negara demokrasi. Kenapa ya? Aparat kita itu senang banget menggunakan bahasa kekuasaan. Padahal harusnya mereka sadar bahwa aparat penegak hukum itu diadakan. Kenapa? Karena mereka wajib untuk melindungi rakyat. Tujuan negara kita berkali-kali gua ulang adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Dan untuk itu mereka perlu dapat trust dan respect dari masyarakat. Apakah perlu diajarin bahwa trust dan respect tidak pernah bisa lahir dari ancaman? Kenapa gua bilang begitu? Karena ini belum nih ya. Polda Metro setelah melakukan konferensi pers untuk menjelaskan kasus ini, itu memberikan ancaman kepada siapapun yang mengatakan FPI tidak memiliki senjata api. Itu adalah fitnah, menyebar hoax dan akan ditangkap. Lah, masa iya polisi kemudian berhak untuk menjadi pemegang monopoli kebenaran? Padahal belum ada penyelidikan dari misalnya tim pencari fakta independen yang imbang, yang imparsial, yang mengcover kedua sisi informasi yang berlawanan. Lalu apa kabar orang tua dari ke-6 korban ini yang sudah dengan tegas mengatakan, memberikan kesaksian bahwa anak-anak mereka tidak membawa senjata. Lalu apa kabar FPI yang mengatakan bahwa tidak ada anggota mereka yang dibekali dengan senjata api? Masih dalam footnotes yang kedua ini, penggunaan bahasa kekuasaan. Ada satu hal yang membuat gue juga jadi gak nyaman. Ini adalah urusan polisi, ini adalah kasus yang dihadapi dan ditangani oleh polisi. Lalu mengapa dalam konferensi pers pasca kejadian, ya ketika itu Kapolda Metro ya Pak Fadil Imran itu didampingi oleh Pak Maijen TNI Dudung Abdurrahman, ya Pangdam Jaya. Apa urusan militer dalam kasus ini? Apakah ini kasus terorisme? Apakah ini kasus separatisme? Apakah ini kasus gangguan terhadap keamanan negara? Nah, hal-hal seperti ini ya, bahasa nonverbal seperti ini yang menurut gue adalah bahasa kekuasaan. Bahasa menakut-nakuti yang tidak layak dilakukan dalam sebuah negara demokrasi. Itu footnotes gue yang kedua. Ini gue banyak nih ya punya footnotes ya. Footnotes gue berikutnya. Gue, ini ketawa sedih ya. Kayak emang jalan tol di Indonesia itu ya, itu suka bandel, suka iseng. Tiba aja tuh CCTV-nya mati gitu loh. Jadi bukan kejadian pertama. Jadi gak lama setelah kejadian ini ya, manajemen dari Jasa Marga, pengelola jalan tol itu bikin konferensi pers.
Mereka bilang apa? Mereka bilang bahwa mereka tidak bisa memberikan penjelasan mengenai kejadian itu. Karena beberapa waktu belakangan CCTV yang menyorot ke lokasi itu rusak. Sedang dalam proses perbaikan. Dahsyat ya. Kok rusaknya tepat banget waktunya? Mau disebut kebetulan? Ya kita nih sebagai publik belum lupa. Beberapa waktu yang lalu masih konteksnya kasus Habib Rizik. Ada seorang pakar IT ITB, kalau saya nggak salah namanya Pak Hermansyah ya. Itu dia memberikan kesaksian yang membela Habib Rizik Syihab dengan mengatakan bahwa chat mesum yang kemudian dinisbatkan kepada Habib Rizik itu adalah palsu. Itu adalah rekayasa. Nah, begitu dia memberikan kesaksian tadi, ketika dia lewat di jalan tol, dia dipepet orang, diganggu, dan ketika dia keluar dari mobilnya, dia dibacok. And you know what? Betul sekali. CCTV-nya mati. Itu notes gue. Dan gue tidak pernah percaya pada sesuatu yang namanya kebetulan. Tidak ada kebetulan dalam hidup. Gue percaya penuh. Notes gue yang lain. Peristiwa ini ternyata bukan hanya menghebohkan seantero Nusantara, Indonesia yang kita cintai ini, tapi juga sudah dikomentari oleh berbagai pihak di luar negeri, terutama media asing dengan berbagai frame. Ya, gua sangat khawatir dan kayaknya sudah terjadi bahwa ini semakin menurunkan persepsi masyarakat internasional terhadap kondisi Indonesia. Mereka bertanya-tanya what kind of democracy yang ada di negara kita. Mereka bertanya-tanya, kok bisa 6 orang loh ya, 6 jiwa, 6 manusia itu ditembak mati begitu saja tanpa penjelasan yang memadai. Menurut gua, kalau aparat keamanan, kalau pihak pemerintah, kalau negara tidak bisa menangani kasus ini dengan baik, akan berdampak sangat signifikan terhadap pandangan internasional mengenai negara kita. Yang menurut gua belakangan juga gak bagus-bagus amat. Itu notes gua yang kesekian. Tenang ya, masih banyak yang lain nih notes gue. Notes gue yang berikut. Ketika seorang penyanyi yang namanya Glenn Fredly meninggal dunia, Pak Jokowi dalam hitungan waktu yang sangat singkat menyampaikan bela sungkawa atas wafatnya Glenn Fredly. Oke, satu orang wafat dengan wajar karena penyakit yang sudah dideritanya. Dan Glenn Fredly ya gak mudah-mudah amat juga ya. Sudah cukup lama menikmati dunia, ya cukuplah. Tapi gua tidak mendengar ada ucapan bela sungkawa yang tulus dari Pak Presiden atas wafatnya 6 orang warganya. Bahwa mereka anggota FPI, bahwa mereka datang dari pihak yang berseberangan dalam politik dengan beliau, bahwa mereka adalah orang-orang yang mendukung Habib Rizik Syihab, menurut gua tidak relevan untuk kita bicarakan dalam konteks ini. Karena mereka adalah warga negara dan mereka punya presiden yang namanya Pak Jokowi. Dan menurut gua dalam peristiwa yang sangat high profile seperti ini, seharusnya Pak Presiden Jokowi menunjukkan sisi kemanusiaannya, menunjukkan sisi kenegarawanannya dengan menyampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya, seraya menjamin kepada pihak keluarga bahwa hak-hak korban untuk mendapatkan keadilan itu dijamin oleh beliau kembali sebagai kepala negara. Tapi sayangnya gue gak mendapatkan pernyataan itu sampai detik ini. Sebagaimana juga, gue tidak mendapatkan itu, ya mungkin gue gue gak ngebaca atau gue gak ngeliat. Gue gak mendapatkan pernyataan bela sungkawa dari istana, pernyataan yang mendalam, yang deep condolences, yang tulus ya mengenai wafatnya ratusan, hampir 1000-an ya petugas KPPS di dalam pemilu 2019. Ya di dalam Pilpres 2019. Atau juga terhadap wafatnya ratusan tenaga kesehatan dalam perang melawan COVID-19. Gue bertanya-tanya, kenapa seorang penyanyi yang notabene merupakan pendukung Pak Presiden begitu penting untuk mendapatkan ucapan bela sungkawa. Tapi rakyat yang lain termasuk 6 orang anggota FPI ini seolah tidak penting untuk mendapatkan hal yang sama. Itu notes gue. Notes gue yang berikut. Gue bertanya-tanya, kemana ya Pak Mendagri? Kemana ya Pak Menko Polhukam? Kenapa tidak ada suara dari mereka? Padahal mereka termasuk orang yang sangat bertanggung jawab mengenai kondisi keamanan dalam negara kita. Kenapa tidak ada yang bicara?
Kenapa pihak istana tidak menunjukkan sikap memberikan penjelasan dari perspektif mereka? Perkara perspektif itu sesuai dengan keinginan publik atau tidak adalah urusan lain. Setidak-tidaknya publik ingin mendengar apa yang merupakan kata dari istana. Nah, terkait dengan notes ini juga, yang paling mengganggu gue adalah mengapa tidak ada sedikit pun suara dari Pak Prabowo Subianto, Menteri Pertahanan kita. Menurut gue, Pak Prabowo punya hutang untuk memberikan statement. Kenapa? Jangan lupa Pak, ini gue ngomong langsung sama Pak Prabowo. Pak Prabowo tidak boleh lupa bahwa Habib Rizik Syihab adalah salah satu tanda kutip pemegang saham yang memungkinkan Bapak maju nyapres di tahun 2019 yang lalu. Dan publik tidak pernah lupa begitu banyak jejak digital, betapa Pak Prabowo begitu akrab, dekat, hangat dengan Habib Rizik Syihab. Ya. Bagaimana Pak Prabowo misalnya mengatakan dengan berapi-api bahwa Bapak sendiri yang akan menjemput Habib Rizik Syihab dari Mekah kalau Bapak menang sebagai presiden. Dan yang lebih mengganggu perasaan gue adalah Pak Prabowo bilang ketika Bapak memutuskan untuk masuk ke kabinet menjadi Menteri Pertahanan di kabinet Pak Presiden Jokowi. Alasannya Bapak mengatakan apa? Bapak ingin antara lain agar keterbelahan masyarakat ini bisa diakhiri. Bapak mengatakan keputusan yang berat itu Bapak ambil demi kemaslahatan bangsa dan negara agar persatuan bangsa bisa kembali dipulihkan. Tapi apa yang kita lihat? Masyarakat semakin terbelah dengan tindakan-tindakan yang tidak menunjukkan imparsialitas negara terhadap warganya. Bagaimana kemudian alat-alat negara digunakan justru menekan kelompok-kelompok yang berseberangan dengan pemerintah. Pertanyaan saya, di mana suara Pak Prabowo? Bahkan saya sebelumnya sudah sangat kecewa ketika ada korupsi Benur misalnya, ya, Bapak tidak mengucapkan sepatah kata pun secara langsung. Hanya ada beberapa kata in English yang dikutip oleh Pak Hasim Joyo Hadikusumo yang mengatakan betapa marahnya Bapak kepada Edi Prabowo atas apa yang dia lakukan. Tapi kita tidak pernah tahu redaksi kalimat dari Bapak seperti apa. Kita ingin dengar Pak Prabowo bicara. Tapi mungkin harapan saya terlalu jauh karena Bapak memilih untuk diam. Guys, notes gue masih banyak. Tapi notes gue yang paling mendasar adalah 6 orang yang wafat adalah manusia. Gue sebutin satu-satu ya. Yang pertama adalah Andi Oktiawan, 33 tahun. Kemudian Ahmad Sofian, 26 tahun. Faiz Ahmad Syukur, 22 tahun. Muhammad Reza, 20 tahun. Lutfi Hakim, 25 tahun. Muhammad Suci Kadafi, 21 tahun. Guys, 6 orang anak muda yang harusnya masih punya masa depan yang panjang dan cerah. 6 orang anak muda yang hanya mencoba untuk mengekspresikan kecintaan mereka kepada pemimpin yang mereka percaya. Habib Rizik Syihab. Lalu mereka tewas, mereka wafat, mereka syahid, dan sampai hari ini penjelasannya tidak memuaskan bagi kita dan terutama bagi keluarga. Mereka adalah anak dari ayah dan ibu mereka, cucu dari kakek dan nenek mereka, saudara dari kakak atau adik mereka, sahabat dari teman-teman mereka, murid dari ustadz yang ngajarin mereka ngaji. Mereka adalah manusia yang punya keluarga, punya sahabat, punya orang-orang yang mencintai. Gue cuma ingin mengatakan, mengingatkan kepada pihak-pihak yang menjadi pelaku tindakan zalim ini, kepada pihak-pihak yang mencoba untuk menyembunyikan fakta, kepada pihak-pihak yang mencoba untuk merekayasa. Bayangin, kalau orang-orang yang tersakiti, kalau orang-orang yang terzalimi itu kemudian menadahkan tangan ke langit kepada Allah Tuhan yang Maha Kuasa, maka tidak ada hijab antara doa mereka dan Allah yang Maha Kuat, dan ketika Allah mengabulkan doa itu akan dahsyat akibatnya. Gue jarang mengutip ayat, mengutip hadis, mengutip dalil karena gue bukan ustadz. Cuman gue tahu ada sebuah hadis yang mengatakan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika ada seorang beriman itu tertumpah darahnya dengan cara yang tidak hak, adalah lebih ringan jika dunia dan seisinya ini hancur ketimbang itu terjadi. Gue tahu ada sebuah hadis yang mengatakan bahwa neraka jahanam adalah tempat kembali yang layak bagi mereka yang menumpahkan darah orang yang beriman. Gue cuma ingin mengatakan, hati-hati.
Kita bisa merekayasa sesuatu di dunia, tapi keadilan Tuhan tidak akan pernah bisa kita abaikan. Sekali lagi kita sampaikan duka cita mendalam atas 6 orang yang wafat ini. Semoga Allah berikan tempat terbaik bagi mereka. Dan semoga Allah segera kuatkan kebenaran dan bangsa ini menemukan jalan. Stop impor pangan. Stop impor beras. Stop impor daging. Stop impor apa lagi? Bawang. Stop impor kedelai. Stop impor sayur. Stop impor buah. Stop impor ikan. Kita ini semuanya punya gitu. Pemerintah telah memutuskan melakukan impor sebanyak 500.000 ton beras. Pemerintah memutuskan untuk mengimpor 100.000 ton jagung untuk pakan ternak. Pemerintah sepakat mengimpor garam industri sebesar 3,7 juta ton secara bertahap untuk keperluan industri. Maka memilih pemimpin pembohong adalah kesalahan. Tetapi mempertahankan pemimpin pembohong itu kebodohan.